Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan melakukan Waalaikumsalam. coaching. Saya Kita sebagai coachnya, kemudian Ibu Mindi sebagai coachee, dan Ibu Meli Harguita sebagai pengamatnya. Nah, ini akan kita lakukan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Mindi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kabarnya baik, Pak. Sehat, Bu Mindi ya? Sehat. Oh ya, Bu Mindi. Kira-kira apa ya yang akan kita bicarakan hari ini? Ini tentang tentang permasalahan yang kita temui di sekolah, tidak lepas dari siswa. Sesuai dengan tujuan pendidikan kita, yaitu pendidikan harusnya berpihak kepada murid. Di sini ada murid yang bernama Siska, namun Siska ini agak sedikit malas datang ke sekolah, sering libur, kadang sekolah, satu hari libur, karena dia merasa minder dengan teman-temannya, baru bisa menulis angka, belum bisa merangkai kata, karena ini kan udah semester 2. Harusnya Siska ini harusnya sudah bisa menulis, merangkai kata, tapi sampai hari ini dia masih belum. Jadi hal itu membuat dia merasa minder dan malu, jadi datang ke sekolah tuh tidak semangat lagi. Itu permasalahan yang saya hadapi, Pak. Jadi memang seperti itu ya, Bu Mindi ya. Memang setiap saat, setiap waktu tidak lepas kita dari masalah, terutama masalah kita di sekolah yang menjadi beban pikiran kita. Jadi seperti yang Ibu alami tadi tentang masalah siswa ya, Bu ya. Iya, masalah dengan siswa. Sebenarnya harapan Ibu seperti apa terhadap anak ini? Sebenarnya harapan saya sangat berharap dia tetap semangat datang ke sekolah, tetap mau belajar. Nanti akan saya cobakan mencetak lagi angka-angka atau huruf dalam bentuk mewarnai. Karena dalam proses pembelajaran, nampak di buku anak yang bernama Siska ini dia sering mencoret bukunya. Berarti mungkin kinestetiknya lebih bagus ini, karena kan kita seperti pembelajaran berdiferensiasi yang sudah kita pelajari, kita melihat potensi yang ada pada diri anak, agar mereka memahami bahwa pembelajaran di sekolah itu menyenangkan loh, tidak harus menulis, tidak harus membaca gitu. Dia akan saya tumbuhkan, saya coba datangi ia lagi ke rumahnya, berkolaborasi dengan orang tuanya, menanyakan kepada orang tuanya bagaimana anak kita tetap datang sekolah, tetap semangat dia belajar. Oh, jadi begitu ya. Jadi selama ini tentu ini sudah melakukan banyak hal seperti yang sudah diceritakan tadi. Iya. Jadi ternyata masalah yang dihadapi itu apa sebenarnya, Bu Mini? Apa penyebabnya? Ini karena penyebabnya dia merasa malu dan minder, dia tidak bisa menulis dengan baik. Jadi setiap latihan yang dikerjakan dia tidak dapat menyelesaikan. Jadi dia di sekolah itu merasa saya paling akhir dan terlambat pulang. Jadi dia merasa malah sekolah, takut dia datang ke sekolah karena pelajaran merasa menyiksa dia. Itu sudah dicoba melakukan, tidak usah menulis, berapa bisa saja boleh dikumpul. Tapi anak ini merasa teman-teman sudah selesai, tapi kita tidak. Jadi dia malu. Dia bercerita dengan orang tuanya, walaupun sudah ditanya juga apa yang dia rasakan, itu dia merasa minder saja dengan teman-temannya. Jadi itu akan saya tumbuhkan lagi semangat dia untuk belajar, datang ke sekolah. Mungkin setiap harinya coba mewarnai saja dulu, agar semangatnya itu tumbuh dulu, bangkit dulu semangat dan rasa percaya diri si anak ini. Jadi ketika pertama kali Bu ini menemukan masalah ini, menghadapi masalah ini, jadi kan tentu kalau kita angka-angkakan ya urutannya itu, tentu akan ada angka-angkanya. Kemudian setelah hal itu Ibu sudah lakukan kan, sudah berkomunikasi, sudah melakukan banyak tindakan. Kira-kira posisinya sekarang berada di mana? Awalnya di mana dan sekarang di mana? Awalnya anak ini berada di posisinya 2, memang cukup rendah. 2, sekarang sudah berada di posisi 5. 5 bahkan sudah mendekati 6, namun harapan saya ini dia dapat berada di posisi 8 agar dia dapat setara, penuh semangat bersama teman-temannya, bahkan sampai 10 gitu. Akan saya upayakan bagaimana cara anak ini tetap semangat ini dalam belajar. Kemudian ini saya salut sama Ibu ini ya, karena banyak tindakan yang sudah dilakukan, upaya-upaya cerdas juga sudah dilakukan.
tentu akan lebih maksimal mungkin ya kalau ada kira-kira yang bisa berkolaborasi dengan Bu Nindi untuk menyelesaikan masalahnya. Kira-kira Oh, siapa yang bisa ngajak untuk kolaborasi menyelesaikan masalah? ada di sekolah kami ada guru berkebutuhan khusus. Jadi kan seperti itu berarti anak-anak mengalami permasalahan itu nanti ada guru GPK. Jadi saya memang meminta kepada guru GPK bersama-sama mendatangi orang tuanya, memahami anak ini kemasuk dalam asesmen yang mana. Ini mencobakan asesmen juga bersama anak dan orang tua si anak. Dan alhamdulillah itu sangat membantu dalam menerapkan dan menumbuhkan semangat dan rasa percaya diri si anak ini. Jadi itu ya Bu ya. Berarti ada tim ahlinya juga yang Ibu ajak kolaborasi Iya, ya. Berarti sudah diajak tim ahlinya. bagus ini. Iya. Ya. Jadi tadi kan sudah banyak tindakan tuh yang harus yang Ibu lakukan. Kira-kira ada nggak rencana lain lagi yang akan Ibu lakukan? Mungkin hanya sekedar itu dulu, yang sederhana itu saja dulu, karena ini mengingat anak kita masih kelas 1, nggak bisa kita paksakan, jadi hal sederhana menggambar, mewarnai, mendatanginya itu, menanya dari hati ke hati saja dulu. Itu akan diterapkan dalam waktu dekat, dalam proses pembelajaran, saat awal sekolah setelah libur lebarannya akan dipraktekkan langsung. Oh, berarti itu akan Ibu lakukan lagi ya? Iya, dalam waktu dekat ini saya coba. Iya. Kira-kira untuk kelanjutannya kapan lagi Ibu akan lakukan? Setelah libur lebaran ini, setelah bulan puasa ini akan dicobakan langsung praktek ini. Mudah-mudahan ini dapat berhasil dan nanti akan berbagi kisah lagi bagaimana perkembangan si anak ini dalam sudah kita tangani ini. Ya, saya kira ini permasalahan sudah tergali dan Ibu sudah punya rencana-rencana yang hebat untuk menuntaskan masalahnya. Mudah-mudahan ini nanti berhasil. Saya tidak sabar lagi mau mendengarkan cerita lebih lanjut bagaimana tentang keadaan anak Bu Mindy yang selalu menjadi buah pikiran Bu Mindy. Mudah-mudahan ini bisa teratasi. Saya yakin dengan apa yang telah disampaikan tadi, Ibu Mindy sudah bisa menemukan bagaimana caranya mengatasi masalah anak ini. Iya. Terima kasih Pak atas masukannya. Sama-sama Bu Mindy, tetap semangat. Semoga sukses selalu. Amin. Silakan Bu Mindy. Baiklah, praktek coaching yang dilakukan atau dipraktekkan oleh Pak Saf selaku coach dan Bu Mindy selaku coachnya sudah sangat bagus sekali. Di sini alur ceritanya sudah sangat jelas ya, sudah tampak, ada di mana tujuannya udah jelas, identifikasinya udah tampak tadi, rencana aksinya juga sudah nampak tadi, bagaimana begini solusinya dan tanggung jawab yang akan dilaksanakannya juga sudah nampak. Juga di sini ada kompetensi yang sudah dikembangkan oleh coach-nya udah nampak, yaitu di sini ada kesadaran penuh, mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobotnya sudah jelas, sudah nampak oleh Pak Saf sebagai coach, terus mendengarkan secara aktif juga sudah nampak di sini. Dan indikator yang ingin dicapai di sini Pak Saf sudah dapat mengarahkan coachnya atau Bu Mindy sebagai coach sudah dapat diarahkan, menunjukkan ide-ide baru dari Bu Mindy sebagai coach dan telah dapat mendapatkan solusi dari permasalahan anak yang bernama Siska ini. Sudah bagus dan luar biasa sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami akan mempraktekkan yaitu praktek coaching pada hari ini, yang mana saya melihat kita bertindak sebagai coach, Pak Sarasvati bertindak sebagai coach dan Bu Mindy Gusti Melia sebagai pengamat. Baiklah, kita langsung saja memulai kegiatan pada hari ini. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Saf. Waalaikumsalam, selamat pagi Bu Meli. Bagaimana kabarnya Pak Saf pada hari ini? Alhamdulillah baik Bu. Ibu gimana Bu? Alhamdulillah sehat, baik. Tetap semangat ya Pak Saf. Iya Bu. Walaupun kita sedang berpuasa ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah ini hari ini apa yang kita obrolkan pada kesempatan atau pertemuan ini Pak Saf?
Oh iya Bu, ini Bu, ada permasalahan yang saya hadapi. Ini saya sangat prihatin. Ada siswa saya namanya Habil di sekolah. Ya, namanya Habil. Sebagai wakasis, saya melihat dia selalu berada di luar kelas ketika teman-teman yang lain sedang belajar. Dia selalu di luar kelas, Bu. Ketika saya tanya, katanya tidak ada masalah. Tapi hampir setiap mata pelajaran itu dia selalu di luar. Dia selalu mencari bagaimana dia berada di luar. Patroli selalu di luar kelas. Nah, ini masalahnya, Bu. Saya ingin anak ini paling tidak dia nyaman di sekolah, senang dia dalam kelas, ikut kegiatan pembelajaran. Oke, berarti Pak Saf ada permasalahan nih sebagai wakasis ya. Ada anak yang tidak mau atau apa nama tadi? Selalu keluar kelas ya Pak Saf ya. Selalu keluar kelas, tidak betah sama sekali di dalam kelas itu. Oke, apa yang telah Pak Saf lakukan dengan anak tersebut? Apa sudah ada berbicara langsung sama anak tersebut atau telah memanggil orang tuanya atau bagaimana nih? Iya Bu, saya pertama secara bertahap ini pertama saya dekati anak itu dulu. Ketika di luar kelas saya bawa ke taman Bu, ada taman di sekolah tempat bincang-bincang di sana. Kita cerita dengan dia. Ya pertama dia jawab nggak ada masalah Pak. Kenapa di luar? Saya mau cari angin keluar Pak. Kenapa tidak di dalam? Saya nggak nyaman di kelas Pak. Kenapa tidak nyaman? Ya saya nggak nyaman saja Pak. Nah, kemudian saya tanya itu masalah. Kemudian dia berjanji, ya dia berjanji besok tidak akan seperti itu lagi. Termasuk juga saya komunikasi dengan setelah berjanji ini, si Habil ini berjanji, ternyata besok seperti itu lagi. Oh, diulanginya lagi ya Pak Saf? Diulanginya lagi, ditambahnya lagi. Ulang lagi. Kemudian saya komunikasi dengan guru-guru yang ada di dalam kelas, semua guru-gurunya mengeluh. Habil ini tidak bisa diatasi pasal. Habil ini sepertinya perlu rujukan tertentu pasal. Ada masalah pada dirinya. Iya. Ini yang dilakukan. Kemudian saya juga komunikasi dengan guru BK, bagaimana bagusnya, termasuk dengan orang tua Bu Meli. Saya juga sudah panggil orang tuanya. Tapi ternyata memang tantangan bagi Habil ini mungkin di keluarga pun, orang tuanya pun yang memiliki keterbatasan lah, baik dari segi ekonomi, kemudian mungkin pembinaan, pendidikan kepada Habil juga agak terkendala sepertinya. Dan satu lagi perilaku Habil yang dikeluhkan guru ini, termasuk teman-temannya, dia selalu istilahnya itu minta-minta nih, mengompas istilahnya, minta-minta uang ke teman-temannya. Nah, teman-temannya umumnya takut sama dia. Nah, ini yang terjadi Bu Meli. Jadi ya ini yang terjadi Bu Meli. Jadi saya terus juga berkomunikasi dengan termasuk untuk saya rekomendasikan dengan pihak-pihak yang bisa mengatasi masalah ini, termasuk psikolog. Nah, saya juga sudah komunikasikan. Nah, tetapi ternyata dengan psikolog, hasilnya kemudian saya tanya ke orang tuanya, katanya Habil ini biasa-biasa saja, normal katanya, tidak ada masalah. Jadi saya berpikir apa sebenarnya yang terjadi dengan Habil ini, ya. Misalkan teman-teman guru bahkan lebih fatal lagi. Ya, kalau bisa anak ini dipindahkan saja, kalau bisa anak ini dikeluarkan saja. Ya, ini nggak bisa dibinasakan lagi katanya. Nah, tapi saya berpikir tugas guru bukan membinasakan murid, tapi sesuai dengan cara itu kan menuntun kodrat anak. Seperti apa kodratnya? Jangan-jangan kita belum bisa menemukan kodratnya. Nah, ini yang jadi pikiran saya. Bagaimana ini bagusnya? Oke. Nah sekarang kalau kita lihat ya rentang levelnya ya Pak, dari 1 ke 10, misalnya anak yang si Habil ini ada di rentang perbuatannya atau tingkahnya ini ada di level berapa nih? Ini ada 1 sampai 10 ya. Pertama, pada kasus awal sebelum saya melakukan istilahnya coaching sederhana,
Si Habil ini mungkin di rentang nilai 3 lah. Ya, karena hampir tiap hari gurunya mengeluh. 3. Rentang 3. Dari Tapi rentang setelah 3 ya. Berarti Ya, setelah setelah Bapak coaching, lakukan coaching, ya sepertinya tidak jauh berbeda, paling naiknya sekitar 6 lah. berarti dia ada di level 6 setelah Bapak lakukan coaching. Nah, yang Bapak harapkan nih, yang Bapak harapkan sekarang, yang Bapak Saya ingin, harapkan paling tidak dia berada di level 8 lah. dia harus ada di level 8. 8 dengan indikasinya minimal dia bisa tenang di kelas, nyaman di kelas. Itu saja cukup. Nantilah tugas-tugas yang lain, yang penting dia nyaman saja. Nah, kalau untuk bisa ada dia di level 8 ini, apa yang Bapak mesti lakukan atau bagaimana Bapak untuk membantu si Habil ini? Barangkali mungkin ini rencana baru ya Bu ya. Karena sudah harus kita coba. Pertama dengan psikolog, mungkin kelemahan saya belum berkomunikasi secara langsung. Saya hanya baru mendengarkan penjelasan dari orang tua dan siswa. Nah, baru itu. Setelah saya rekomendasikan ke psikolog nerima, secara langsung saya yang bertanya ke psikolog, belum lagi. Barangkali itu yang perlu mungkin saya lakukan. Kemudian satu lagi, karena ini berkaitan dengan kenyamanan siswa di kelas, barangkali saya perlu dengan cara-cara yang elegan, bagaimana kita melakukan percakapan, coaching lah dengan teman-teman guru yang mengajar di kelas. Seperti apa kita harus memandang si Habil ini di kelas? Seperti apa yang harus kita tuntut dari Habil ini? Barangkali mungkin itu langkah selanjutnya yang bisa saya lakukan barangkali Bu Meli. Oke. Menurut Bapak bagaimana Habil ini sedang diperlakukan bagaimana dalam kelasnya? Atau bagaimana? Ya, kalau saya ya, mungkin ya ini kan tidak sesederhana yang kita ceritakan. Menurut saya begini, mungkin barangkali perlu pendekatan yang soft lah ya, yang lembut terhadap teman-teman guru. Bagaimana kita tidak terkesan mengajarkan, tapi mereka tersentuh berubah cara pandangnya terhadap siswa ini. Artinya dia tidak menggunakan standar yang sama terhadap seluruh siswa. Yang saya cemaskan, walaupun ini belum bisa saya buktikan, yang saya cemaskan guru itu memberikan standar yang sama terhadap seluruh siswa. Nah, padahal anak-anak ini berbeda, termasuk perlakuannya, sikapnya, kemudian juga tugasnya, dan kurang memberikan apresiasi terhadap anak. Barangkali itu yang lebih banyak menonjolkan lebih fokus kepada sifat negatifnya siswa. Saya sangat yakin si Habil ini tetap memiliki sisi positif yang banyak. Buktinya ketika saya komunikasi dengan dia, komunikasi kita kok bisa nyambung. Kita di taman nyambung. Si Habil ini ya Pak? Habil ya, walaupun mungkin untuk penerapan dia belum tapi ketika komunikasi dia masih siap Pak, oke Pak. Nah, paling itu yang mungkin perlu kita perdalam. Jadi sekali lagi, barangkali mungkin ke depannya saya komunikasi lebih intensif dengan teman-teman guru yang mengajar di kelasnya. Baiklah, berarti Bapak akan mengadakan komunikasi intensif dengan guru-guru, dengan orang tua mungkin. Kapan ini akan Bapak lakukan secepatnya atau bagaimana dalam waktu dekat? Ya, barangkali karena kita sekarang kan di kegiatan kita pesantren Ramadan, jadi habis Lebaran barangkali, maka saya akan fokus ke dia, maka targetnya itu, ya, saya akan lakukan ini. Kemarin sebenarnya saya sudah mulai menjajaki Bu Meli, sudah menjajaki dengan wakil kesiswaan, karena kebetulan di sekolah itu kan ada pembagian tim supervisi. Saya termasuk tim supervisornya. Kebetulan teman-teman yang ngajar itu kan terutama yang saya lihat itu guru-guru muda itu tidak di bawah binaan, tidak di bawah saya yang supervisornya karena mata pelajarannya beda. Maka kemarin saya minta dengan setelah saya mengkondisikan kalau bisa teman-teman guru muda itu bisa menjadi teman diskusi saya dalam proses coaching. Baiklah. Lanjutkan barangkali Ibu. Akan dilanjutkan ya Pak. Baiklah, menarik sekali ya pembicaraan kita hari ini ya Pak Saf ya. Saya tunggu ya Pak Saf cerita selanjutnya nih setelah diterapkan nanti diskusinya dengan guru-guru yang lain atau musyawarahnya dengan guru-guru. Saya tunggu ya Pak kelanjutan ceritanya bagaimana nih kelanjutan presentasi Habil ini.
Oke, Ya Pak Bu, terima Saf. kasih. Ya Bu, terima kasih Bu, terima kasih. Saya merasa agak lapang sekarang karena sudah cerita dengan Ibu sehingga muncul ide-ide di kepala saya karena bercerita dengan Bu Meli. Terima kasih Bu sudah menemani saya, sudah membantu menyelesaikan masalah yang saya hadapi. Terima kasih banyak. Mudah-mudahan si Habil ini masalahnya cepat selesai dan dia akan seperti teman-teman yang lainnya Pak Saf ya. Kita harus seperti itu. Baiklah, karena waktu juga yang telah membatasi kita, berarti terima kasih Pak Saf. Kita sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan sedikit dari proses coaching yang sudah dilakukan oleh Kak Meli dengan Pak Saf. Di sini sudah nampak betul terlihat alur tirta yang dilakukan bersama. Sudah nampak betul bagaimana pemecahan masalah dari sebuah problem dari anak yang bernama Abil ini. Karena sesungguhnya coaching ini memang kita butuhkan untuk memecahkan suatu permasalahan yang ada dalam dunia pendidikan, khususnya apalagi ini kepada siswa kita yang setiap hari akan kita hadapi. Karena guru memang harus mempunyai banyak ide, banyak seperti banyak masukan untuk agar setiap permasalahan yang ditimbulkan oleh siswa itu dapat teratasi dengan baik seperti itu. Alur tirta mulai dari tujuan, pemecahan masalah, mengajukan pertanyaan berebut itu sudah terlihat betul. Jadi pelaksanaan coaching ini sudah sangat runtut dan sangat sesuai dengan yang sudah kita pelajari bersama seperti itu. Terima kasih Kak Meli dan Pak Saf. Bangun dan bukalah matamu. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mini Gusti Melia. Di sini saya berperan sebagai coach dan Kak Meli Harguita adalah coach saya dan Pak Sarah Sapti adalah sebagai pengamat. Baik, kita mulai saja alur coaching alur tirta pada pagi hari ini. Selamat pagi Kak Meli. Selamat pagi Mindi. Apa kabarnya Kak Meli? Sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Cuaca kurang bersahabat ya Mindi ya. Oh iya, karena ini faktor cuaca. Tapi kita tetap sehat kan Kak Meli? Hari ini kita masih tetap sehat. Nah, sepertinya Kak Meli mengalami ada sebuah kendala dalam proses pembelajaran. Iya nih Min, di dalam kelas saya ada sedikit hambatan atau masalah yang saya hadapi dengan anak didik saya, Min. Sebelumnya Bu Meli guru apa? Guru TK ya? Oh iya, saya guru TK. Kebetulan saya wali kelas di B2. Oh, wali kelas TK ya. Berarti apa permasalahan dalam pembelajaran yang Bu Meli rasakan saat ini? Begini Mindi, di kelas waktu kegiatan berlangsung nih dari pembukaan, inti sama penutup, ada anak murid saya, anak didik saya yang enggan atau malas dia mengikuti kegiatan yang saya sajikan atau yang saya berikan. Oh gitu, berarti ada siswa yang tidak semangat berarti ya dalam pembelajaran. Apa kira-kira inovasi yang sudah Bu Meli lakukan terhadap siswa tersebut? Seperti biasa ya, saya menyajikan seperti kami di membuat persiapan seperti itu berupa RPP. Berarti RPP dan media sudah dilakukan dengan baik ya, sudah bervariasi seperti itu. Bervariasi, mungkin kendalanya karena kurang bervariasi atau bukannya Mindia. Oh, berarti Bu Meli baru melakukan hal yang bervariasi seperti itu ya dalam proses pembelajaran. Mungkin untuk saat sekarang belum bervariasi sekali mungkin. Oh gitu, berarti Bu Meli butuh apa ini? Butuh variasi, butuh inovasi dalam membelajarkan siswa agar mereka semangat gitu ya. Pembelajaran yang berpihak kepada murid itu.
mungkin ya Mindia, seperti kita harus Iya. menyediakan atau menyajikan model pembelajaran yang berpihak pada murid seperti pembelajaran Seperti itu ya. geriansi mungkin ya Bu Mindy. Berarti apakah siswa ini sudah pernah dipanggil bersama orang tuanya seperti itu? Sudah. Sudah dipanggil. Kendalanya kemarin dia sekolah sudah diberikan juga arahan, sudah musyawarah juga dengan orang tuanya, udah mau dia ke sekolah, tapi sampai di sekolah dia tidak mau melaksanakan tugas-tugas yang saya berikan, tidak mau seperti itu. Mengikuti kegiatan-kegiatan yang saya sajikan. Sudah Bu Meli coba dekati, tanyakan dari hati ke hati, mungkin seperti itu? Sudah. Sepertinya mungkin dia kurang apa ya? Kurang mungkin saya berikan kurang menarik bagi dia mungkin ya Mindy ya. Iya, berarti otomatis dia harus memerlukan perlakuan khusus. Kita berkolaborasi bersama, mungkin ada bantuan dari guru lain, kepala sekolah, seperti itu Kak Meli. Ya. Mungkin sepertinya saya akan mencoba pembelajaran berdiferensiasi itu. Iya, itu mungkin yang terbaik ya. Ya, pembelajaran itu sesuai dengan minatnya. Saya akan mengelompokkan sudut-sudut yang sesuai dengan minatnya. Mungkin saya akan mengelompokkan hari ini ada 6 atau 5 kegiatan yang sesuai dengan minatnya. Nanti dia yang mana yang dia mau, yang mana dia suka, nanti dia akan masuk ke kelompok-kelompok yang dia inginkan. Mungkin seperti itu. Iya, bisa ya Kak Meli. Itu tuh adalah cara untuk agar dikelompokkan ulang lagi. Berarti ada dasar-dasar poin yang belum di dasar dari siswa ini, sehingga mereka pada kelas B ini mungkin mereka sedikit merasa malas atau kurang termotivasi. Bosan, ya. Berarti kita harus meningkatkan motivasi ya, seperti itu. Mungkin juga nanti saya akan sajikan di pembukaan ada seperti ada video-video atau mungkin seperti video-video pembelajaran yang menarik bagi dia, yang lagi tren bagi anak-anak, mungkin seperti itu yang akan saya terapkan mungkin Mindy. Iya, mungkin itu adalah cara yang saat ini mungkin dalam waktu dekat bisa Kak Meli terapkan, sehingga akan berdampak ada perubahan nanti kepada siswa tersebut. Segera. Iya, karena dalam proses pembelajaran ini tak lepas dari gimana guru membelajarkan yang berdiferensiasi yang baik, yang benar, mungkin dengan berbagai macam cara atau teori yang berbeda-beda, sehingga dapat memahami minat dari anak tersebut ya, seperti itu ya Kak Melia. Mudah-mudahan ini dapat diterapkan di sekolah, segera akan saya terapkan. Iya, memberikan motivasi perubahan. RPP ini akan saya rubah RPP lebih menyajikan pembelajaran yang sesuai dengan minat anak, dan akan memotivasi atau mendekati anak secara individual atau secara secara intent gitu Mindy. Iya, mungkin itu adalah cara yang bisa kita lakukan ya Kak Melia. Iya, cepatnya akan saya coba terapkan. Oke, terima kasih Kak Meli atas waktunya sudah mau bercerita. Terima kasih Mindy. Nanti kalau sudah saya terapkan, saya akan bercerita lagi ya Mindy. Iya, berbagi cerita lagi nanti. Bagaimana perkembangan terhadap siswa yang Kak Meli hadapi melakukan permasalahan saat ini. Oke, silakan kita mintakan dari pengamat Pak Saf, dipersilahkan. Baik, terima kasih. Saya sudah mempunyai beberapa catatan dari kegiatan yang sudah Bu Mindy lakukan dan Ibu Meli lakukan tadi, kegiatan coaching. Saya melihat percakapan antara coach dengan coachee itu sudah berjalan sangat bagus, sangat baik, ya. Sudah menggali berbagai hal dan alur ceritanya sudah sangat jelas. Tujuannya juga jelas, kemudian kegiatan identifikasinya juga tampak, kemudian juga termasuk rencana-rencana aksi yang digali oleh coach kepada coachee, itu nampak sangat jelas. Kemudian terakhir juga tentang tanggung jawab, kemudian apresiasi. Nah, barangkali permasalahan yang dihadapi Bu Meli akan teratasi dengan baik dengan menggunakan kemampuan Bu Meli sendiri. Mudah-mudahan
ya apa yang direncanakan tadi bisa dilaksanakan dengan baik. Mungkin itu. Terima kasih. Ya, terima kasih. Saatnya